Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian sehingga kita sampai pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku, tema kita masih pada tema kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenali hakikat Tuhanmu. Dengan episode yang ke-16. Dengan tema ibumu menyapihmu selama 2 tahun. Edisi Minggu 14 Juni 2020. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, tanggung jawab orang tuamu, ayah dan ibumu terhadap dirimu sangat berat dan tidak pernah berakhir. Dipandang berat karena banyak tugas dan beban yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tuamu. Sejak kamu berada dalam kandungan ibumu, hingga kamu meninggalkan dunia itu, dan bahkan hingga kamu meninggalkan dunia ini kelak. Dipandang tidak pernah berakhir, karena tugas itu bersambung terus, tanpa henti, sepanjang hidupmu dan sepanjang hayat ibumu. Mengapa berat? Allah sendiri sebagai penciptamu menyatakan dalam Al-Quranul Karim surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ayah ibumu, hanya kepadakulah nanti engkau akan kembali. Saudara-saudaraku di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas menggambarkan bahwa tugas ibumu sangat berat buat kamu. Ada 2 tugas ibumu yang sangat berat yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat di atas. Tugas yang pertama adalah mengandungmu sekitar 9 bulan. Bahkan ada yang 10 bulan, bahkan ada yang 11 bulan, bahkan ada 12 bulan. Dalam keadaan susah payah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah demi kesusahan, kelemahan demi kelemahan. Kalau dalam 1, 2, 3 bulan pertama, ibumu mengandungmu
belum terlalu susah bagi ibumu membawa kandungannya. Tetapi setelah itu hingga ibumu mau melahirkanmu, dan pada saat melahirkanmu, beban itu bertambah berat. Ketika kamu berusia 8 bulan atau 9 bulan, ibumu berjalannya setengah mati, membawa kandungannya kemanapun dia pergi. Kemudian setelah itu, ibumu melahirkanmu, beban itu pun bertambah berat. Setelah melahirkanmu, tidak ada akhir dari tugas ibumu. Yang kedua, tugas ibumu adalah yang dipandang berat karena menyapihmu selama 2 tahun. Masa 2 tahun itu bukanlah waktu yang singkat dan bukan pula tugas yang ringan. Tugas ini dijalani oleh ibumu tiada henti, siang hari dan malam hari, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Bahkan begitu besar perhatian ibumu pada dirimu. Kadang-kadang ibumu lupa mengurus dirinya sendiri. Dan bahkan tidak sempat lagi mengurus dirinya. Ketika di pagi hari engkau meminta minuman, dia memberikan ASI-nya dengan tulus hati dan penuh kasih sayang kepadamu. Ketika engkau minum, engkau dibelai-belainya, dan engkau disayanginya. Penuh harapan dan penuh doa. Semoga engkau tumbuh sehat dan kelak menjadi anak yang hebat. Semua pemberian untukmu dilakukan dengan tulus, tanpa ada harapan, tanpa ada pamrih apapun, tanpa memikirkan balasan yang akan engkau berikan kepadanya kelak ketika engkau sudah besar, ketika engkau sudah menjadi pejabat, ketika engkau menjadi orang kaya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran ibumu nanti engkau akan membalasnya. Pada siang harinya demikian juga, ketika engkau menangis meminta minum, ibu melayanimu dengan sepenuh hati, dengan penuh tulus, tanpa ada harapan dan pamrih apapun darinya. Pada siang harinya lebih hebat lagi, ketika pada malam hari, engkau menangis meminta minuman, sementara ibumu sedang enak-enak tidurnya. Tanpa pikir lagi ibumu langsung bangun dari tidurnya untuk memenuhi apa yang engkau inginkan. Kalau engkau menginginkan untuk dilayani pipismu, maka ibumu melayaninya. Kalau engkau meminum, langsung ibumu layanimu, tanpa pikir panjang untuk memberikan apa yang engkau inginkan. Demikianlah, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, tugas ibumu dalam menyapihmu yang berlangsung selama 2 tahun. Tapi pernahkah kamu membayangkan betapa berat tugas ibumu menyapihmu selama 2 tahun? Pernah? Saya kira sedikit orang yang mengingat seperti ini. 2 tahun menyapimu bukanlah waktu yang sedikit. Begitu banyak hal yang ibumu lakukan untukmu. Dan tidak sedikit pula hal yang ibumu yang tidak menyenangkan pada dirinya pada saat melayanimu selama 2 tahun menyapihmu. Ibumu menjalankan semua tugas dan kewajibannya itu untuk melayanimu dengan penuh tekun. Tidak pernah mengeluh sedikit pun. Tidak pernah merasa kecil hati untuk memberikan semuanya kepadamu. Ibu
memberimu segalanya kepadamu tanpa mengharap kembali. Kasih sayangnya dicurahkannya padamu semuanya tak terhingga. Ibu memberi kepadamu tak terhingga, bagaikan matahari memberi kepada bumi. Apa yang harus kamu lakukan untuk membalas semua itu? Tidak ada yang dapat kamu lakukan dan tidak ada yang dapat kamu berikan kepadanya sebagai balasan atas semua yang telah ibu berikan kepadamu. Seandainya kau memiliki jabatan yang tinggi, semua uangmu, semua gajimu kamu berikan kepada ibumu, tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu. Sekiranya kamu punya kekayaan sebanyak dunia ini, lalu kamu memberikan kepadanya itu sebagai balasan atas jasa-jasanya, tidak pernah akan sanggup membalas kebaikan ibumu. Lalu apa yang Anda harus lakukan? Kata Al-Quran, hanya ada 2 yang dapat kamu lakukan. Yang pertama ialah bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang diberikan kepadamu, dengan diberikannya kehidupan kepadamu, dengan diberikannya berbagai fasilitas untukmu, sehingga kamu berada di dunia ini dan dapat menjalani kehidupanmu di dunia ini atas anugerahnya. Wujud syukurmu adalah apa? Laksanakan semua yang diperintahkan Allah. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Yang kedua yang kamu harus lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Syukur dalam banyak hal, yaitu diantaranya taat dan patuh kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada keduanya tanpa batas waktu. Baik pada saat mereka hidup maupun sesudah ayah ibu meninggal dunia, dengan cara mendoakannya dan memohonkan ampun atas dosanya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, birrul walidain, kebaikan yang tidak terbatas kepada kedua orang tua, semasa hidupnya dan setelah dia meninggal dunia. Semasa hidupnya kamu taat kepadanya, kamu patuhi padanya, dan kamu jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati orang tuamu. Kemudian setelah mereka meninggal dunia, doakanlah untuk mereka agar di alam sana dia mendapatkan kebahagiaan, agar di alam akhirat itu mereka mendapatkan rahmat Allah. Semua amalnya diberi balasan oleh Allah. Semua dosanya diampuni oleh Allah. Itulah saudara-saudaraku sekalian, petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran dalam rangka berterima kasih kepada kedua orang tua dan berterima kasih kepada Tuhan. Kata Allah di dalam akhir ayat itu, pastilah bahwa kalian akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua fasilitas, semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dan kamu akan mempertanggungjawabkan juga semua fasilitas Allah melalui ayah ibumu. Sekian saudara-saudaraku sekalian, semoga ini ada manfaatnya bagi kita dalam rangka mengenali hakikat diri kita. Siapa diri kita? Kita adalah hamba Allah. Kita adalah anak manusia yang telah dianugerahi Allah kehidupan di atas dunia ini. Sekian untuk hari ini. Selamat menonton, selamat melaksanakan, selamat menghayati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.